Pemirsa tak terima sepeda motornya ditarik debt collector. 4 orang menculik pegawai leasing di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban disekap dan dianiaya hingga babak belur. Malvinas Juni Eko Saputro merintih dan ketakutan saat disekap dan dianiaya di sebuah rumah di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Pria berusia 38 tahun ini merupakan koordinator penarikan di perusahaan pembiayaan yang diculik para pelaku. Penyekapan dan penganiayaan korban direkam oleh salah satu pelaku dan kini menjadi barang bukti polisi. WR, salah satu pelaku, telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Tuban. Korban diculik karena WR tidak terima sepeda motornya diambil debt collector setelah 3 bulan tak bayar angsuran. Pelaku juga memaksa korban untuk menandatangani surat agar tidak melaporkan penyekapan dan penganiayaan. Korban yang dibebaskan dalam kondisi babak belur melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi pun berhasil menangkap WR dan menyita sebuah ponsel dan mobil yang digunakan untuk menculik korban. Karena tidak terima, akhirnya si tersangka ini mengajak 3 orang temannya mendatangi salah satu karyawan bagian penarikan, kemudian dibawa paksa, dimasukkan ke mobil, kemudian dibawa ke rumah tertentu dan di situ dianiaya. Kini, polisi masih memburu 3 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. 2 debt collector dianiaya pemilik mobil saat akan merampas kendaraannya. Pelaku menunggak pembayaran cicilan mobil selama 3 bulan. Rosli ditahan aparat Polres Bengkulu setelah menganiaya 2 debt collector dengan senjata tajam. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban mengenang mobil pelaku saat menjemput penumpang. Tidak terima dengan perlakuan korban yang mengambil paksa kunci mobilnya, Rosli menghujam keduanya secara bergantian dengan pisau yang disimpannya di laci mobil. Pelaku kemudian ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi. Pelaku berdalih perbuatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan miliknya. Saya bukan melarikan mobil, saya bertanggung jawab. Kalau saya nggak mau lagi, mobil ini saya kembalikan baik-baik, tapi saya bertahan. Hak saya ini udah banyak di sini. Aku ngomong gitu kan, udah 19 bulan Pak saya bayar kreditnya, ngomong kan. Masa nggak ada pertimbangan rasa sama sekali. Ya udah kamu tuh ngeras, ya kan ngotot-ngotot kan. Melawan ini. Terlapor ini sudah menunggak selama 3 bulan. Ya, namun terjadi cekcok mulut antara pelaku ya dan korban sehingga pelaku ini mengambil sebilah pisau ya dari dalam mobil dan langsung menusuk ke korban sebanyak 2 kali. Kemudian kawan korban ini datang untuk melerai rencananya. Namun ditusuk juga 1 kali oleh si pelaku. Pelaku terancam pasal berlapis tentang penganiayaan berat dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara kedua korban dirawat di rumah sakit. Sekelompok debt collector mengadang sebuah mobil di pintu tol Koja Barat, Jakarta. Peristiwa yang viral di media sosial ini melibatkan anggota Babinsa yang hendak mengantar pemilik mobil ke rumah sakit. Belakangan diketahui pemilik mobil menunggak cicilan pembayaran selama 7 bulan. Sebelas debt collector mengadang sebuah mobil di gerbang tol Koja Barat, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Mei ini melibatkan seorang anggota Babinsa Kelurahan Semper Timur, Serda Nur Hadi, karena akan mengantar pemilik mobil ke rumah sakit. Pengadangan dilakukan karena pemilik mobil menunggak pembayaran cicilan selama 7 bulan. Serda Nur Hadi kemudian membawa mobil yang menjadi sengketa pemilik dan penagih hutang ke Polres Jakarta Utara. Bukan gitu. Selang beberapa hari, 1 dari 11 pelaku penagih hutang meminta maaf kepada institusi TNI serta Serda Nur Hadi.
Dari pemeriksaan diketahui dari 11 orang yang akan mengambil paksa kendaraan, hanya 1 orang yang memiliki surat tugas. Di sini muatan Polres dalam hal ini Serse, Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan. Ya, 11 orang dengan perannya masing-masing yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke 11 orang ini. Meski pelaku telah meminta maaf, proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara. Video pengambilan paksa sepeda motor yang menimpa seorang ibu di Sidoarjo, Jawa Timur sempat viral di media sosial. Diduga pelaku merupakan debt collector perusahaan leasing. Video perampasan motor yang diduga dilakukan oleh debt collector ini viral di media sosial. Perampasan terjadi di tempat parkir sebuah perusahaan jasa pinjaman di Jalan Diponegoro, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya. Awalnya saya kan belanja di Pasar Larangan. Terus? Habis itu pulang dari sana, kira-kira dari alun-alun ada yang membuntuti lah. Dia manggil-manggil. Saya tidak merasa, jadinya saya terus sama suami. Terus? Kalau nyampe jembatan layang, saya dipepet. Sesudah jembatan layang dipepet. Terus kemudian? Dipepet. Pertama 1 motor, habis itu ada lagi 2 motor, 1 motor lagi, jadi 2 motor. Dia maksa ngajak ke sini, tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya tunggu di sini aja mas, lek sampean mau ngambil surat. Dia maksa ngajak ke sini, nggak bisa mbak, sampean harus ikut, cuma sebentar aja. Kini kasus dugaan pengambilan paksa oleh debt collector ini telah ditangani polisi. Masing-masing korban dan saksi pun dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.